Salam jumpa saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sulawesi Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Gabriel Tambung. Dan saya Alein Tindage. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Saudara, kita awali informasi yang pertama dari Kota Tomohon. Status gunung api Lokon di Kota Tomohon dinaikkan menjadi level 3 siaga oleh petugas pos pengamatan gunung api Lokon Mahawu. Perubahan status dilakukan karena peningkatan gempa tremor dari dalam kawah Tompaluan. Beginilah situasi gunung api Lokon di Kota Tomohon pada Selasa pagi hari. Di kawah Tompaluan terlihat adanya asap putih yang keluar. Petugas pos pengamatan Gunung Api Lokon Mahawu di Kecamatan Tomohon Utara menaikkan status Gunung Api Lokon menjadi level 3 siaga karena adanya peningkatan status kegempaan. Farid Bina, petugas pos pengamat Gunung Api Lokon Mahawu mengatakan peningkatan level dilakukan karena adanya peningkatan kegempaan dari kawah Tompaluan. Masyarakat dan turis tidak melakukan aktivitas maupun pendakian di sekitar ataupun di kawah Tompaluan. Berikut pernyataan petugas pengamat gunung api. Alasan status ini dinaikkan ya karena pada tanggal 16 Juli itu pukul 9.24 ya, terekam tremor itu berlangsung selama 31 menit. Ya, kemudian dilanjutkan pada malam hari pada pukul 22.42 sampai sekarang ini rekaman tremor terus-menerus. Ini merupakan indikasi bergeraknya magma maupun gas ke arah permukaan. Ya, kalau rekaman tremor ini menerus, ya tentunya terjadi akumulasi tekanan yang bisa menyebabkan terjadinya letusan. Jadi selain status telah dinaikkan dari level 2 ke level 3, kami terus mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah, ya dengan BPBD. Dan kemungkinan sebentar sore akan mengadakan rapat koordinasi lagi. Untuk mencegah terjadinya perkembangan di kawah Tompaluan akan dilakukan koordinasi antar instansi. Masyarakat diharapkan terus waspada dan mengikuti petunjuk pemerintah dan petugas keamanan. Pihak pos pengamat telah memperbaiki beberapa alat deteksi di sekitar kawah Tompaluan untuk pemantauan aktivitas kawah Tompaluan. Hani Watung, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya, saudara. Sat Narkoba Polres Sangihe menangkap 3 tersangka pelaku peredaran obat-obatan terlarang. Diduga modus pelaku memasok obat-obatan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan jasa penitipan barang. Meski berada di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, penyalahgunaan obat-obatan terlarang marak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut data dari Sat Narkoba Polres Sangihe, hingga bulan Juli 2023, pihaknya telah menangkap 3 orang pengedar obat-obatan terlarang. Modus ketiga tersangka memasok obat-obatan ke Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan membawa langsung dari Kota Manado, serta diduga menggunakan jasa penitipan barang sehingga lepas dari pantauan pihak kepolisian. Modus yang mereka bawa dari daerah luar ke daerah kita Kabupaten Kepulauan Sangihe itu paling besar itu atau paling banyak itu melalui jasa penitipan. Nah, langkah-langkah kami nanti yang ke depan nanti akan kami panggil yang penanggung jawab jasa-jasa penitipan biar memberikan edukasi dan penjelasan terhadap mereka tentang dampak obat tersebut ataupun peredaran obat nanti terhadap kalangan-kalangan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Ada beberapa kasus yang sudah kami tangani. Ada 3 kasus sampai dengan bulan Juli ini. Yang kasus pertama sudah dinyatakan P21, kasus yang kedua sudah tahap 1 berkasnya, dan yang kasus yang ketiga sementara proses penyidikan masih di pihak kami.
Pihak kepolisian menyampaikan akan menindak tegas para pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta meminta masyarakat khususnya para generasi muda agar tidak menggunakan obat-obat terlarang. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejaksaan Negeri Manado memusnahkan barang bukti dari 80 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Perkara yang mendominasi yakni perkara senjata tajam sebanyak 31 perkara, disusul perkara obat keras berjumlah 30 perkara. Barang bukti 80 perkara pidana umum yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Manado, yakni senjata tajam jenis pisau badik 33 dari 31 perkara, obat keras jenis trihexpenedil 24.986 butir dari 26 perkara, obat keras jenis alprazolam 204 butir dari 3 perkara, obat keras jenis atarax sebanyak 10 butir dari 1 perkara, narkotika jenis sabu sebanyak 23,76 gram dari 12 perkara, narkotika jenis ganja sebanyak 434,36 gram dari 5 perkara. HP berbagai merek sebanyak 27 dari 25 perkara, 2.400 bungkus rokok 1 perkara, minuman cap tikus 2.452 botol dari 3 perkara, 2 celana jeans 1 perkara, pipet kaca 5 buah dari 5 perkara, botol bong 5 buah dari 5 perkara, pembungkus rokok 5 buah dari 4 perkara, tas 5 buah dari 5 perkara, 6 plastik bening dari 6 perkara, 4 korek api dari 3 perkara, 3 kaos dari 3 perkara, 3 resi dari 3 perkara, dan kardus pengiriman sebanyak 20 dari 20 perkara. Pemusnahan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kalau kita lihat barang bukti yang kita musnahkan hari ini, sebagian besar perkara atau tindak pidana yang terjadi di kota kita ini adalah pertama tindak pidana penggunaan obat-obat tanpa izin. Ya. Jadi banyak sekali obat-obat keras yang beredar sampai puluhan ribu. Ya, kemudian ada juga peredaran narkotika. Martin Tan, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, petugas imigrasi Tahuna menangkap 13 tersangka kasus illegal entry di rentang tahun 2022 dan tahun 2023. Ke-13 tersangka tersebut diancam pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tahuna di tahun 2022 dan 2023 telah menangkap 13 tersangka kasus keimigrasian. Ke-13 orang tersebut diduga keluar masuk dari Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka diancam pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Di tahun 2023 ini kami juga sudah menetapkan 2 warga negara Indonesia sebagai tersangka, dan dalam waktu dekat ini kami akan berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan tahap 1 atau penyerahan berkas perkara. Keduanya diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian yang inisial DLS, diduga melakukan tindak pidana keimigrasian pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara satunya lagi inisial BB diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tentu ini menjadi persoalan yang mesti menjadi perhatian bagi semua pihak atau stakeholder terkait. Pihak Imigrasi Tahuna meminta warga Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk taat terhadap undang-undang keimigrasian, serta melapor ke petugas imigrasi jika menemui WNA atau oknum pelintas batas yang masuk secara ilegal ke Indonesia.
Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kota Mobagu yang dibarengi kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur penanganan kecelakaan sering berakibat fatal pada korban kecelakaan. Tingginya mobilitas masyarakat di jalan raya sangat berpotensi terjadinya risiko kecelakaan. Acap kali korban kecelakaan yang harusnya masih bisa tertolong malah berujung fatal. Karena kurangnya pengetahuan cara melapor, bingung dengan biaya perawatan, bahkan menganggap sepele tidak melapor ke kepolisian atau lembaga penjamin sosial. Bagi masyarakat yang beraktivitas dan terkena risiko di jalan, penting untuk bisa langsung melaporkan diri ke kepolisian, BPJS atau pihak Jasara Harja agar bisa didukung oleh program perlindungan yang ada dan lebih utama dapat segera mendapat penanganan yang diperlukan sehingga risiko paling fatal bisa dihindari. Ketika dia dalam aktivitas pekerjaan dan dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu penjaminnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi biayanya ditanggung full oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada masyarakat yang bukan peserta dari BPJS Ketenagakerjaan terus mengalami resiko di jalan, nah itu mungkin bisa masuk ke ranah dari teman-teman kita di Jasara Harja. Kalau dia peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, kita sudah sosialisasikan ke masyarakat dan pemberi kerja dan peserta aktif bahwa ketika terjadi risiko BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 kali 24 jam dia wajib melapor ke kami, ke BPJS Ketenagakerjaan supaya kita mengarahkan yang bersangkutan bahwa perawatannya itu tak terbatas dan perawatannya di rumah sakit Kinapit atau Monompia. Dari kesadaran masyarakat akan pentingnya segera melapor bila terjadi risiko di jalan, diharapkan banyak nyawa yang bisa terselamatkan dari kematian sia-sia di jalan. Taufik Darondo, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Pemerintah Kota Bitung berkomitmen untuk membangun sejumlah destinasi wisata. Namun di kawasan konservasi tidak dapat melakukan pembersihan rumput sembarangan. Salah satu kawasan konservasi yang kini menjadi destinasi wisata unggulan Kota Bitung, yakni Taman Wisata Alam Batu Angus. Berbagai fasilitas publik dan pusat informasi pariwisata telah dibangun di tempat ini. Namun Taman Wisata Alam Batu Angus masih berada di kawasan Cagar Alam Batu Angus, sehingga pemerintah Kota Bitung tidak bisa sembarangan membersihkan pohon dan rumput liar. Nah, dan untuk fasilitas yang kita bangun sekarang, memang sampai sekarang kita belum serahkan karena masih ada pembicaraan tambahan lagi dari pihak pemerintah kota dengan BKSDA yang memang masih ada yang belum tuntas, termasuk penyediaan air bersih di sana. Tetapi kalau untuk memanfaatkan gedung itu sampai sekarang kita sudah memanfaatkan, baik yang ada TIC yang ada di Padang Batu maupun yang ada di arah pantai. Maksudnya pengelolaannya dan pembersihan itu memang itu harus dari BKSDA. Pengelolaan Taman Wisata Alam dan Cagar Alam Batu Angus oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Namun pemerintah Kota Bitung telah menyiapkan alat pangkas pohon dan rumput kepada BKSDA. Andre Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara menerima penyelesaian rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD 2022 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat paripurna yang disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe. Perampungan dan penetapan Ranperda menjadi peraturan daerah diharapkan Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe bisa berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Di mana Oli memaparkan pelaksanaan anggaran APBD Sulawesi Utara tahun 2022 telah dilaksanakan secara baik, akuntabel, transparan, serta sesuai kaidah-kaidah demi mencapai hasil yang baik, guna bagi pembangunan dan kemajuan Sulawesi Utara. Untuk itu besar harapan saya, kiranya kebijakan umum APBD yang nantinya akan dibahas dan disepakati dapat menjadi acuan yang komprehensif untuk menjadi pedoman dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
ekonomi makro untuk tahun 2024, diantaranya sama pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 5 sampai 5,5%. Inflasi dapat dikendalikan pada angka 3+1%. Kemiskinan pada angka 6,2 sampai 7%. Pengangguran pada angka 6,1 sampai 6,4%. Dan indeks pembangunan manusia dapat dipertahankan pada angka 74,5%. Pada rapat paripurna DPRD ini juga Gubernur Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang telah bersinergi, berkolaborasi dan berkomitmen untuk saling mendukung di dalam menyelesaikan Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2022 yang diharapkan mampu melahirkan keputusan paripurna yang pada muaranya merampungkan dan menetapkan Ranperda menjadi perda demi mensukseskan program dan kebijakan strategis yang telah disepakati untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TVRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada muat tidak? Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang primata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu, mengemaskan, atau unik, langka, dan dilindungi. Ini rumah tuh, hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh, hutan tuh. Hutanmu dan kita. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menerima penyerahan berkas perbaikan persyaratan dari 8 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara dalam pemilihan umum tahun 2024. Berikut informasinya untuk Anda.
Proses perbaikan dilakukan sesuai dengan PKPU nomor 11 tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 26 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal 9 Juli 2023. Penyerahan berkas perbaikan Bacalek DPD RI ini juga dilakukan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya penyerahan berkas perbaikan ini, KPU Sulawesi Utara akan melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap persyaratan yang telah diajukan oleh bakal calon anggota DPD. Kalau tidak memenuhi syarat, belum pada posisinya. Kalau kemarin pada penyerahan pertama, itu masih pada posisi sebagian belum memenuhi syarat. Nah, ini kan kemarin juga ada perbaikan 26 sampai 9 Juli. Nah, ini kami akan berproses untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, nanti setelah verifikasi administrasi perbaikan, itu akan ada status apakah kemudian memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat terhadap pencalonan. Jadi memang sampai hari ini untuk pencalonan legislatif DPR Provinsi Sulawesi Utara lagi menunggu. Kalau kemarin berarti ada status BMS tapi sudah sementara masuk dalam proses perbaikan, sudah ajukan. Nanti status TMS-nya setelah selesai proses verifikasi administrasi perbaikan. Sailangi juga menambahkan perbaikan berkas ini merupakan bagian dari proses seleksi yang akan dilakukan untuk memastikan bahwa semua bakal calon memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum tahun 2024 di Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, upaya penurunan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan kerjasama lintas sektor, antara lain melalui pencanangan program Keluarga Keren Bebas Stunting, kolaborasi Lantamal 8, Ibu-Ibu Jalasenastri bersama BKKBN Provinsi Sulawesi Utara yang menyasar wilayah pesisir. Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting di Indonesia turun hingga 14% pada tahun 2024. Dari data terdapat 6 kabupaten kota yang mencapai atau melampaui target prevalensi stunting tahun 2022 di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Bolaang Mongondo, Minahasa Selatan, Tomohon, Manado, Kepulauan Sitaro, dan Bolaang Mongondo Selatan. Untuk itu, upaya penurunan stunting terus dilakukan, antara lain melalui pencanangan Keluarga Keren Bebas Stunting di Sulawesi Utara yang dilaksanakan serentak secara nasional, hybrid di Jawa Timur, dan secara virtual oleh seluruh jajaran Lantamal, termasuk oleh Lantamal 8 Manado, berkolaborasi dengan BKKBN Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Program yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKKBN Sulawesi Utara, yang pertama melaksanakan safari stunting. Kemudian selesai ini Ibu Ketua didampingi asisten potensi dengan Bapak Kepala BKKBN dan juga dari Sekda Kabupaten Minahasa akan melaksanakan pemberian bantuan kepada keluarga stunting. Yang terakhir dari provinsi akan menggelar program keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana. Program ini dilaksanakan dengan pemberian bantuan kepada keluarga stunting, dilanjutkan dengan program keluarga berencana. Jadi antara kolaborasi antara TNI AL dan BKKBN, saya kira ini sebuah terobosan baru yang tentu kita merasa bahwa bahagia dan berbangga boleh bekerja sama dengan TNI. Artinya bahwa pekerjaan kita makin terreduce atau semakin mudah lah. Karena saya kira seperti daerah-daerah pesisir, itu juga banyak sekali data-data keluarga stunting di daerah pesisir. Nah, dengan adanya TNI AL, kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat, terutama di lokus yang ada kita sekarang ini, Minahasa Utara. Harapan kami dengan bantuan pemerintah kabupaten, kemudian Ibu Ketua, dan Panglima dan Wakil Panglima, kita rasa ini sebuah kolaborasi yang luar biasa. Diharapkan upaya penurunan stunting dapat menyiapkan anak yang sehat untuk memberi kontribusi bagi SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sinergitas penurunan kasus stunting di Sulawesi Utara diimplementasikan melalui kolaborasi program penurunan stunting Lantamal 8 Manado bersama BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Ibu-Ibu Jalasenastri serta pemerintah daerah, mulai dari edukasi hingga pemberian bantuan.
Prevalensi stunting di sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Utara terdata masih melampaui target nasional tahun 2022. Untuk itu upaya penurunan stunting juga dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor, antara lain bersama ibu-ibu Jala Senastri yang berperan memberi edukasi bagi ibu-ibu terkait pemberian gizi dari ibu dan bapak bagi calon anak. Sangat bangga ya, khususnya senang bisa berkolaborasi dengan beliau-beliau untuk menangani penurunan stunting ini. Di mana kami pada saat ini melihat banyak memang masih ya dari nilai tadi masih tinggi, cukup tinggi. Jadi kami berusaha melalui peran serta kami sebagai istri dari TNI Angkatan Laut untuk bisa memberikan edukasi bagi ibu-ibu, edukasi yang paling penting. Karena itu menyangkut keluarga. Pemerintah daerah pun turut memberi dukungan penuh, antara lain pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam kaitan dengan masalah stunting. Dan kaitannya dengan masalah nasional, masalah stunting kan ini memang betul-betul menjadi masalah krusial bersama. Presiden dengan semangat mendorong agar supaya implementasi penurunan stunting itu kolaborasi. Dan seperti terlihat ini semangat kolaborasi ini perwujudannya sudah sebelum ini bahkan berkelanjutan. Tahun 2023 kita diberi angka penurunan yang cukup besar juga, kurang lebih 12%, dan kita akan optimalkan itu. Melalui upaya yang berkelanjutan diharapkan dapat mencapai penurunan stunting guna mencapai target bersama. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu saudara, remaja memiliki peran penting dalam penanganan stunting. Beberapa hal perlu direncanakan oleh remaja sebelum masuk ke jenjang pernikahan, antara lain usia menikah ideal. Kurangnya pengetahuan remaja sebagai calon orang tua tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dapat meningkatkan risiko anak yang dilahirkan kelak mengalami gangguan pertumbuhan hingga stunting. Terkait hal tersebut sangat perlu bagi remaja untuk mendapatkan pemahaman kesehatan serta pendidikan agar pentingnya penerapan makan dengan pola gizi seimbang. Yang penting lainnya adalah perencanaan keluarga. Ada beberapa hal yang perlu direncanakan oleh remaja sebelum masuk ke jenjang pernikahan, antara lain usia ideal menikah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sehat baik jasmani maupun rohani, kesiapan mental juga kesiapan finansial. Ya, tentunya kepada masyarakat tentu perlu terinformasi keterkaitan bagaimana upaya untuk mencegah stunting ini, dengan tentunya bagi remaja atau masyarakat yang memiliki remaja untuk nantinya bisa diinformasikan bahwa untuk bisa mendapatkan generasi yang berkualitas yang terbebas dari stunting maka harus dipersiapkan sejak dari remaja melalui yang perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengkonsumsi yang makanan yang bergizi, dan tentunya juga kepada remaja-remaja ini perlu dibekali untuk nantinya bisa menghindari perilaku yang beresiko. Misalnya tidak terlibat pada seks pranikah supaya bisa menghindari yang namanya kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian juga menjauhi dari narkoba supaya juga memang bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Peran serta masyarakat termasuk pemerintah sangat diperlukan guna penanganan pencegahan serta percepatan penurunannya. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Reformasi birokrasi. TVRI Sulawesi Utara berubah. Teman, kenalkan, namaku Cassius. Binatang pelimata atau monyet terkecil di dunia. Orang bilang itu lucu,
Demastan. 1 unit. Lantai. Dan dilindungi. Ini rumah tuh. Hutan Tantoto. Tepatnya di Bitung, Sulawesi Utara. Akan selalu ramah kepada siapapun yang datang ke rumah tuh. Teman, mari kita selamatkan rumah tuh. Hutan tuh, hutanmu dan kita. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Dan kami lanjutkan informasi untuk Anda. Saudara, kami mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan inspiratif terkait dengan Kampung TVRI. Berikut informasinya untuk Anda. Tahun TVRI mengudara di seluruh pelosok tanah air. Banyak terobosan, inovasi, bahkan informasi yang mengedukasi masyarakat tidak hanya di pusat kota, namun juga di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, hingga teknologi pertanian banyak diminati oleh masyarakat. Seperti di Desa Talaitat 1, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Siaran TVRI menjadi primadona di desa ini. Lantas seperti apa siaran TVRI di Desa Talaitat 1 ini? Selamat datang di Kampung TVRI. Desa Talaitat Utara, Kecamatan Suluun Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, merupakan bukti nyata salah satu desa yang terus berkembang dan maju untuk menerima informasi melalui siaran TVRI. Masyarakat Desa Talaitat Utara memilih TVRI sebagai saluran favorit untuk mengakses informasi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan di tengah perkembangan zaman. Saat memasuki Desa Talaitat Utara, nampak banyak warga yang menonton TVRI dari rumah. Meski tergolong jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, menempuh perjalanan 54 km dari kota Manado menuju Desa Talaitat Utara, namun siaran TVRI terus menjadi primadona masyarakat desa ini. Bahkan warga enggan beralih ke televisi kabel atau berlangganan karena dianggap tidak bisa mendapat siaran TVRI lokal. Hal ini disampaikan Kepala Desa Talaitat Utara, Stefan Tuwo. Desa Talaitat Utara atau secara umum Desa Talaitat Raya ini lebih condong menonton TVRI. Saya pernah mengusulkan di rapat musrembang desa untuk pengadaan TV kabel yang dikelola oleh BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Tapi dari beberapa perangkat desa maupun juga BPD, di rapat itu mereka menolak dengan alasan mereka lebih condong menggunakan antena yang disebut antena manra, karena di situ mereka lebih suka menonton TVRI. Terdapat 240 kepala keluarga di Desa Talaitat Utara. Masyarakat desa ini sebagian besar berprofesi sebagai petani, sehingga mereka tertarik dengan siaran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi tani dan pangan. Melalui siaran TVRI, pengetahuan warga semakin meningkat. Karena di TVRI itu banyak menyajikan acara seperti yang berhubungan dengan kami masyarakat sebagai masyarakat petani. Ya, kalau orang petani dirasakan tentang manfaat dari penyiaran itu, apa yang disosialisasikan dalam acara tentang teknologi tani, tentang bagaimana cara menanam sampai dengan cara perawatan dan praproduksi seperti apa yang harus dilakukan, yaitu membantu peternak petani. Hingga saat ini masyarakat Desa Talaitat Utara masih belum tersentuh sosialisasi secara langsung terkait siaran televisi digital. Apalagi pemahaman terkait pemasangan STB atau set-top box. Meskipun demikian, siaran TVRI yang menjadi unggulan masyarakat setempat adalah program berita, baik lokal maupun nasional, dan siaran teknologi pertanian. Selain dari pertanian juga kan ada program agama, ada hits juga dari TVRI, lagu-lagu
top dari TVRI. Tapi yang utama itu mengenai ya program-program agama, karena umumnya kita Sulawesi Utara umat Kristiani, jadi suka sekali nonton ada ibadah-ibadah. Jadi itu yang harus sejajarkan, itu keagamaan, itu perkembangan dari Sulawesi Utara. Begitu banyak harapan yang digantungkan masyarakat Desa Talaitat Utara terhadap TVRI agar terus mempertahankan siaran berkualitas dengan mengutamakan tayangan edukasi, menginspirasi, dan mengangkat nilai kearifan lokal. Warga juga berharap agar TVRI semakin meningkatkan konten variatif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Desa Talaitat Utara, Kabupaten Minahasa Selatan. Antusias masyarakat Desa Talaitat 1, Kecamatan Suluntareran, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara terhadap siaran TVRI begitu terlihat dengan banyaknya masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyaksikan program siaran televisi Republik Indonesia. Tentunya besar harapan masyarakat untuk TVRI agar selalu menyajikan siaran yang begitu berkualitas, mengedukasi, bahkan menginspirasi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Desa Talaitat 1, Kecamatan Suluntareran, Kabupaten Minahasa Selatan. Selamat ulang tahun ke-60 Televisi Republik Indonesia, Dirgahayu TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polres Bitung membagikan helm dan alat tulis kepada siswa sekolah dasar. Hal ini untuk menanamkan kesadaran tertib lalu lintas sejak dini. Pembagian helm dan alat tulis kali ini di SD Negeri Impres, Kelurahan Kirian Weru. Siswa sekolah tersebut mengikuti kuis rambu lalu lintas sebelum mendapatkan helm dan alat tulis. Sekitar 150 paket alat tulis dibagikan kepada siswa SD Negeri 783. Peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Bitung menyebabkan Polantas menganggap penting pembekalan tertib berlalu lintas sejak dini. Jadi memang untuk kegiatan ini kami lakukan, memang kami juga sangat melihat kondisi yang ada di lapangan. Banyak terjadinya kecelakaan khususnya anak-anak yang sudah di bawah umur. Jadi memang kami melakukan himbauan sejak dini tentang tertib berlalu lintas agar mereka sadar bahwa tertib berlalu lintas itu penting untuk keselamatan bersama. Kegiatan ini untuk menunjang operasi Patuh Samrat yang digelar Polres Bitung. Selain penegakan hukum di jalan raya, Polantas juga menanamkan kesadaran tertib lalu lintas di sejumlah sekolah. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Saudara, moderasi beragama merupakan sikap dan perilaku beragama yang sudah diadut dan dipraktikkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar toleransi dan kerukunan beragama terus terjaga. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri dan menghargai serta menghormati penganut agama lain. Tujuan utama dari moderasi beragama adalah mewujudkan kerukunan dan toleransi beragama. Sarbin Sehe, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara menjelaskan ada 4 pilar penting dalam penerapan moderasi beragama. Salah satunya bahwa agama dan negara tidak dapat dipertentangkan. Memang toleransi dan kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara menjadi sangat luar biasa baik, dan dari aspek survei indeks kerukunan kita juga berada di bawah 5 besar. Itu artinya toleransi dan kerukunan sudah luar biasa, jalannya bagus, hubungan antara umat beragama sangat baik. Namun kita juga perlukan penguatan-penguatan agar terus terpelihara dengan baik. Salah satu di antaranya kegiatan hari ini yang kita launching moderasi beragama adalah penguatan terhadap kerukunan dan toleransi di Sulawesi Utara umumnya dan khususnya di Kota Manado. Wali Kota Manado Andre Ango mengatakan Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya sudah lama menerapkan moderasi beragama, sehingga program pemerintah bertajuk Kampung Moderasi Beragama sudah pasti disupport oleh pemerintah. Kita mendukung karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya di Manado ya sudah laksanakan ini. Ya kita bikin ini, dari kantor Kemenak bikin ini, ya kita berharap kita memberikan contoh kepada Indonesia. Di sini kita cukup hubungan baik antara umat beragama, dan itu kita jaga terus. Saya rasa ini udah dari lama, udah dari dulu juga kita seperti ini ya. Tapi ya kita nggak boleh lengah. Sebagai pemerintah kita harus menjaga terus ini.
Launching Kampung Moderasi Beragama 2023 di Kota Manado dilaksanakan di Jagadita Taas Lingkungan 4 yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Kota Manado. Diharapkan agar toleransi dan kerukunan beragama terus terjaga. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, 3 desa di Kabupaten Minahasa Utara dicanangkan sebagai desa moderasi beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 3 desa tersebut yaitu Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Desa Main Kecamatan Likupang Timur, dan Desa Tontalete Kecamatan Kema. Kerukunan antar umat beragama dan tingginya toleransi mengantarkan Desa Laikit Kecamatan Dimembe, Desa Main Kecamatan Likupang Timur, dan Desa Tontalete Kecamatan Kema ditetapkan sebagai desa moderasi agama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Program moderasi beragama ini untuk membentuk sebuah kampung, desa atau lingkungan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Desa, Umbase Mayuntu mengatakan program desa moderasi beragama ini sebagai upaya melestarikan nilai-nilai kehidupan yang luhur berdasarkan kerukunan, gotong royong, dan kekeluargaan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kabupaten Minahasa Utara. Selain itu juga sebagai upaya menjadikan agama sebagai dasar prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku ekstrim dan radikalisme. Mereka yang jadi pilot project ini harus dapat melestarikan budaya yang sudah berlaku selama ini, terutama itu toleransi kerukunan antar umat beragama. Setiap umat beragama yang ada di desa itu diberi kebebasan untuk kiranya dapat menjalankan agama menurut kepercayaannya masing-masing. Umbase Mayuntu berharap dicanangkannya ketiga desa moderasi beragama tersebut semakin meningkatkan kerukunan warga masyarakatnya dan dapat menjadi contoh bagi 122 desa dan 6 kelurahan lainnya di Kabupaten Minahasa Utara. Yosep Setiawan melaporkan dari Minahasa Utara. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. 13 petinju Sulawesi Utara siap tampil di ajang babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional yang akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Mengemban target untuk meraih tiket lolos menuju Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang, tim tinju Sulawesi Utara resmi dilepas oleh Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Nasional, Dr. Franciscus Andi Silangan yang juga Ketua Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Sebanyak 13 petinju yang akan tampil bertarung di ajang babak kualifikasi ini dinilai akan mampu meraih prestasi yang terbaik dan mengharumkan nama daerah di ajang nasional tersebut. Dan kita yakin pembuktian lewat persiapan yang sudah dilaksanakan 3 bulan itu di 5 hari ke depan nanti di Makassar. Ya, anak-anak sudah siap dan hari ini pelepasan. Saya tadi memberikan wejangan untuk supaya fokus pikiran ini pikiran yang positif, bahwa pada waktu naik bertanding di ring berpikiran sebagai pemenang, ya kan? Karena pikiran positif itulah yang membuat mereka semakin yakin, tidak patah semangat. Peluang yang akan berangkat ini kan 13 atlet, ya diharapkan mereka semua masuk. Amin. Karena kan cuma sampai juara semifinal sudah bisa masuk. Ya kita harapkan 13 ini bisa berangkat ke PON, ya semua yang berangkat ini. Dr. Andi Silangan juga berharap para petinju tetap disiplin dalam bertanding dan mengikuti sesuai arahan pelatih. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, pelatih tim tinju Sulawesi Utara, Bonik Saweho, sangat yakin tim tinju Sulawesi Utara akan mampu meraih hasil yang maksimal pada ajang babak kualifikasi PON di Makassar, Sulawesi Selatan. Potensi para petinju Sulawesi Utara yang akan tampil di babak kualifikasi PON yang dijadwalkan akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan nanti dinilai sangat siap
dan diyakini akan mampu meraih tiket lolos menuju PON 2024 mendatang. Demikian diungkapkan pelatih tim tinju Sulut Bonik Saweho kepada tim liputan TVRI. Selain itu juga sejumlah petinju Sulut saat ini sudah pernah meraih hasil maksimal dan memiliki nama besar di tingkat nasional. Kalau melihat peluang, saya sebagai pelatih dan teman-teman tentunya sudah 3 bulan kami latihan, persiapan. Kami optimis dengan latihan yang kami telah berikan kepada anak-anak. Harapan kami sama seperti Pak Ketua sampaikan tadi, dari 13 atlet, jika Tuhan berkenan 13 lolos. Lawan terberat karena ini prapon, pasti semua berat. Setiap daerah itu mempersiapkan diri. Semua atlet dipersiapkan untuk mempersiapkan mengikuti prapon ini. Karena memang ajang ini untuk kualifikasi atlet untuk masuk pada PON nanti di Sumatera Utara dan Aceh. Non teknis, kalau kita dari pelatih berbicara non teknis mungkin lebih berkomunikasi dengan teman-teman wasit hakim dan lebih berkomunikasi dengan PP Bertina. Meski banyak tantangan yang dihadapi secara non-teknis, namun pihaknya sangat yakin tim tinju Sulawesi Utara meraih hasil yang maksimal. Tim liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi Klik Sulampa. Informasi yang kami rangkum dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Kita awali informasi Klik Sulampa dari Provinsi Sulawesi Tengah. Penanganan stunting di Kota Palu belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Statistik menunjukkan angka stunting di Palu tahun 2023 mengalami kenaikan sehingga dibutuhkan upaya yang lebih masif oleh seluruh elemen baik masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya. Sejak tahun 2021, stunting mendapat perhatian yang serius sehingga menjadi isu nasional. Pada tahun 2022, penanganan stunting mulai mendapat penguatan. Untuk Kota Palu sendiri, pada tahun 2022 memberikan penguatan dengan meluncurkan program stimulus stunting Rp500.000 per bulan kepada keluarga yang kemungkinan terkena stunting. Saat rembuk stunting, Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyampaikan, untuk tahun 2023 ini, program stimulus stunting terus dijalankan bahkan ditingkatkan. Walaupun telah diluncurkan program stimulus stunting, namun angka stunting di Kota Palu tidak mengalami penurunan. Untuk menangani stunting dibutuhkan peran dari seluruh komponen baik masyarakat dan juga pemerintah. Wali Kota Palu meminta agar pemerintah Kota Palu secara keseluruhan dapat proaktif dalam menangani stunting karena ada sejumlah masyarakat yang pasif, sehingga membutuhkan peran pemerintah yang lebih aktif. Karena begini, ada masyarakat kita yang sangat-sangat pasif. Yang bahaya ini adalah masyarakat yang pasif ini. Makanya kunjungan ke Posyandu kita rendah. Kenapa? Karena tadi masyarakat kita banyak yang pasif. Masyarakat kita yang pasif ini adalah masyarakat yang menerima apa adanya. Nah sekarang kita tidak bisa, pemerintah harus betul-betul proaktif untuk menyehatkan kita punya warga. Kalau cuma intervensi cuma 100 sekian tadi itu nggak nyelesain masalah itu. Kita harus bisa intervensi lebih besar dari itu. Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya. Made, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, informasi Klik Sulampa tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Gabriel Tambuhun. Dan saya Alein Tindage mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.